adik-adik, apa kabar di rumah? Hari ini kita kembali lagi ya di ibadah online. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat enggak? Sehat, puji Tuhan, sehat ya. Mari kita mulai ibadah hari ini, yaitu dengan nyanyi lagu pertama, Terima Kasih Tuhan. Hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi ya dengan hati yang sungguh-sungguh. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Waktunya kami untuk beribadah dengan-Mu Tuhan. Walaupun kami beribadah online, tapi Tuhan tetap berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati dan sertai kami Tuhan, kapanpun dan dimanapun. Tuhan juga berkati kami dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.
Halo semuanya, adik-adik masih semangat kan? Semangat. Hari ini kita yel-yel dulu ya, jangan lupa. Firman ayat. Iblis. Kasihan deh lu. Ayo kita mau nyanyi lagu kedua. Ini kita mau nyanyi lagu kedua yaitu Berani Tampil Beda. Saat iblis menghayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku tolak doa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Masih semangat kan? Semangat dong. Sekarang kita mau nyanyi lagu yang ketiga yaitu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Sambil berdiri boleh ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hap hap. Hati-hati gunakan mulutmu. Hap hap. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Kling kling. Hati-hati gunakan matamu. Kling kling. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Ini kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti biasanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mohon untuk menyiapkan alat tulis dan Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan dan dicatat seperti ibadah hari Minggu biasanya. Hari ini kita mau menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Dan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan.
awal ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan lemas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Saatnya kami untuk mendengarkan sedikit renungan-Mu. Tuhan berkati dan sertai kami. Tuhan juga berkati Kak Agnes yang akan mulai renungan ini. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus oleh amin. Shalom. Nah, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, kita sudah berdoa. Tentu hati kita sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai orang Samaria yang murah hati. Kisah ini adalah kisah yang sudah sering diceritakan, tetapi kita akan belajar kembali dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Bisa dibaca di rumah sebanyak satu perikop tersebut. Tetapi saat ini kakak akan bacakan dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-36 dan ke-37 saja. Demikian firman Tuhan, Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, kisah ini adalah kisah yang bercerita tentang ada seorang yang terjatuh saat ia di jalan. Tapi dia bukan terjatuh sendiri, tetapi saat dia dalam perjalanan ia mengalami sebuah kejadian perampokan di mana dia menjadi korban. Hartanya diambil semua dan dia terluka, sudah hampir mati, sehingga dia tidak bisa bangun sendiri dan dia tergeletak begitu saja. Saat ada orang yang lewat, itu adalah seorang imam. Dia melihat, oh, jangan-jangan ini mayat. Jika ini mayat, tentu itu najis. Sementara aku harus pergi pelayanan. Aku harus segera mempersembahkan korban. Nah, akhirnya imam tersebut memilih, biar saja, biar orang lain saja nanti yang menolong. Ya sudah, aku lewat saja. Kemudian setelah orang tersebut pergi, orang kedua lewat. Ternyata dia adalah orang Lewi. Orang Lewi ini juga bagian dari keluarga para imam. Dia bertugas di dalam sebuah ibadah untuk melakukan tugas tertentu. Seperti mungkin dia yang menyembelih hewan, dia bisa menjadi kelompok yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan dia juga berpikir, wah, aku ini harus segera pelayanan. Aku harus cepat-cepat supaya aku tidak terlambat. Lalu, kalau aku menolong orang ini, jangan-jangan justru nanti aku terlambat. Atau mungkin justru masih ada perampok di sekitar sini sehingga aku yang akan dirampok. Akhirnya orang Lewi ini juga meninggalkan orang tersebut begitu saja.
Kemudian orang yang ketiga lewat adalah seorang Samaria. Lalu dia menolong orang itu, merawat orang itu, mengobatinya, menitipkan orang tersebut di sebuah penginapan dan membayarnya. Nah, dari kisah ini kita mau belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi penolong bagi sesamanya. Kita dituntut untuk menjadi orang yang mau peduli dengan sesama, menghargai sesama, menolong sesama, sama seperti orang Samaria yang murah hati tersebut. Saat ini teman-teman kita yang beragama Muslim sedang berpuasa. Kita sebagai orang percaya harus menjadi teladan. Gak bagus ya kalau kita ada di luar rumah, lalu kita beli es krim, lalu kita makan di depan teman-teman kita. Tentu itu tidak baik. Nah, oleh sebab itu kita harus menghargai sesama. Dengan cara apa? Dengan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh bilang, oh dia tuh kurus, gak boleh berteman sama aku. Nah, itu gak bagus. Jadi marilah kita bisa menjadi sahabat untuk semua orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pada hari ini Tuhan ingatkan kami kembali bahwa kami harus menjadi seperti orang Samaria yang murah hati tersebut. Kami mau bersama dengan orang lain, hidup menjadi damai bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu hidup kami boleh menjadi sahabat untuk semua orang, menjadi penolong untuk orang yang membutuhkan bantuan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Sekali lagi, Amsal 17 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jangan lupa dihafalkan ya. Tuhan Yesus memberkati.